Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Aldi Rizky dari Fakultas Teknik Arsitektur, mata kuliah AIK 1, kelas A. Langsung saja untuk pengertian agama menurut bahasa dan istilah. Agama menurut bahasa adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Lalu yang kedua, persamaan dan perbedaan macam-macam agama. Perbedaan dan persamaan macam-macam agama itu sangat banyak. Tapi di sini saya akan mengambil 3 perbedaan saja. Perbedaan yang pertama itu yang Tuhan mereka. Perbedaan yang pertama itu Tuhan, karena Tuhan kita yang menganut agama Islam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk agama yang lain itu berbeda. Serta yang kedua itu cara beribadah. Yang ketiga adalah tempat ibadah. Tempat ibadah ini kalau kita muslim adalah masjid, dan yang agama lain juga. Persamaan agama lain dengan agama Islam itu mempunyai tempat ibadah, kitab suci, dan pemimpin agama masing-masing. Mempunyai sejarah, tujuan, hari-hari suci masing-masing, dan memperingati suatu peristiwa yang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Serta beribadah dan berdoa untuk Tuhan sendiri. Lalu untuk yang ketiga, ciri-ciri khusus dalam agama Islam. Ciri-ciri khusus ini ada macam-macam ya. Yang pertama itu memiliki Al-Quran sebagai kitab suci, melakukan puasa secara rutin setiap tahun. Setiap tahun itu ada 1 bulan. Yang 1 bulan penuh itu kita harus diwajibkan untuk berpuasa. Memiliki Idul Fitri sebagai hari besar keagamaan. Ini setelah puasa 1 bulan lalu merayakan Idul Fitri sebagai hari kemenangan. 4. Memiliki masjid atau tempat peribadatan untuk tempat beribadah. Lalu memiliki kewajiban menunaikan rukun Islam dan rukun Islam dan rukun iman. Menggunakan istilah kiai, ustaz atau ustazah. Lalu tidak mengonsumsi sesuatu yang haram, seperti minuman yang haram itu alkohol dan sejenisnya, serta tidak makan makanan yang haram seperti babi atau makhluk yang hidup di antara 2 tempat, maksudnya di darat dan di air. Lalu 4. Manusia membutuhkan agama dalam kehidupannya. Manusia membutuhkan agama dalam kehidupannya itu agar manusia dapat mengendalikan segala sesuatu yang dihadapi dalam kehidupannya. Manusia dapat mengendalikan hawa nafsu mereka dengan aturan dan keyakinan yang mereka anut masing-masing. Manusia membutuhkan agama karena hal tersebut merupakan fitrah manusia. Yang kelima,
Peranan agama Islam dalam kehidupan manusia. Peranan agama Islam dalam kehidupan manusia itu karena agama mempunyai peranan penting dalam mengatur, mengorganisasikan, dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial, kontrol sosial, dan mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Yang keenam, garis-garis besar ajaran Islam. Garis-garis besar ini mungkin dibagi 3 saja. Secara ringkasnya, yang pertama itu akidah. Akidah itu sebagai akidah itu bertujuan untuk mengenal pencipta yang diibaratkan sebagai pagar yang menjaga tanaman, seperti itu. Dan untuk ibadah bertujuan untuk beribadah kepada Tuhan dengan benar, perintah pencipta tentang ilmu ibadah itu tentang cara untuk beribadah kepada Allah dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang diambil dari Al-Quran dan hadis melalui penjelasan ulama yang diakui kehujahannya. Lalu yang ketiga itu akhlak, yang bertujuan menjaga hubungan sesama makhluk antara makhluk dan penciptanya. Akhlak ini juga sering disebut dengan tata cara berhubungan agar sopan berperilaku antara sama manusia dan antara manusia dengan Allah, dengan Tuhan. Saya pikir hanya itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.